Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ahmad Torhadi dan rekan saya Novia Kusumawardani. Kami akan menjelaskan materi tentang manusia dan revolusi mental. Pada bab ini, sub-sub materi yang akan dibahas yaitu 1. Hakikat revolusi mental bagi manusia. 2. Fenomena krisis manusia modern. 3. Permasalahan modernitas bagi manusia. Dan 4. Revolusi mental menuju peradaban baru. Revolusi mental diartikan sebagai nama bagi genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup. Mental tidak dipisahkan dari hal-hal material. Mental pelaku dan struktur sosial dilihat berhubungan secara integral, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Revolusi mental melibatkan semacam strategi kebudayaan. Hal yang dibidik oleh revolusi mental adalah transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai, yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam pemerataan dunia pendidikan di Indonesia sehingga mengakibatkan masyarakat budaya yang ada di Indonesia mengalami pergeseran mental. Hingga akhirnya, kebiasaan-kebiasaan bangsa penjajah yang bertentangan dengan budaya-budaya Indonesia pun diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga budaya Indonesia mulai luntur seiring masuknya pengaruh global di Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia membutuhkan revolusi mental agar masyarakat budaya Indonesia memiliki mental bersaing berskala internasional. Berdasarkan pengertian revolusi mental secara umum, maka revolusi mental yang berkelanjutan harus diberlakukan pada manajemen dan kebijaksanaan ASN yang didasarkan pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Selanjutnya yaitu pengertian revolusi mental menurut para ahli. Yang pertama yaitu Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, pengertian revolusi mental adalah warga Indonesia harus mengetahui karakter orisinal bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti ramah, dan bergotong royong. Yang kedua yaitu Karlina Supelli. Menurut Karlina Supelli, bahwa pengertian revolusi mental adalah strategi kebudayaan yang telah dibidik dengan beberapa transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai, yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga, Presiden Soekarno. Menurut Presiden Soekarno, pengertian revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Berikutnya yaitu Ermaya. Menurut Ermaya, bahwa pengertian revolusi mental adalah gerakan pembangunan moral dan etika kerja yang dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik seluruh komponen bangsa Indonesia dengan cara penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan individu dan nilai-nilai dasar Pancasila sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai warga negara. Selanjutnya, Nur Syahbani Kadja Sungkana. Menurut Nur Syahbani Kadja Sungkana, bahwa pengertian revolusi mental menjadi kata kunci untuk perubahan dalam segala tingkatan. Kata itu dalam terminologi atau istilah yang berbeda dan konteks yang beda digunakan siapa saja yang menghendaki perubahan. Yang berikutnya yaitu Mahatma Gandhi. Gandhi mengedepankan argumen bahwa kemerdekaan politik atau self-rule harus berdasarkan pada revolusi mental, yaitu perubahan total mental rakyat negara jajahan yang kemudian bahwa pemerintahan negara yang merdeka harus berlandaskan atas kekuatan moral. Dan yang terakhir menurut Imam Suprayogo. Menurut Imam Suprayogo, bahwa pengertian revolusi mental dapat diarahkan pada 3 ranah sekaligus. Gerakan mendekatkan bangsa pada kitab suci, pada tempat ibadah, dan pada permuka agamanya masing-masing. Hal ini diharapkan akan melahirkan karya atau kerja yang terpuji dalam berbagai bidang kehidupan.
Berdasarkan pengertian revolusi mental menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian revolusi mental adalah gerakan untuk menguatkan masyarakat Indonesia dalam mentalitas yang berkarakter tinggi, meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai, yang semua ini direalisasikan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Berikutnya yaitu mengenai tujuan revolusi mental. Adapun maksud dan tujuan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Revolusi Mental antara lain: A. Untuk menggali nilai-nilai Pancasila untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. B. Untuk mengkoordinasikan pembuatan kebijakan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di semua kementerian, lembaga negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. C. Untuk melaksanakan transformasi nilai-nilai dasar Pancasila kepada setiap bangsa Indonesia sehingga menjadi budaya. D. Untuk merubah budaya yang tidak sesuai Pancasila dan mencegah pengamalan budaya yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. E. Untuk memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan revolusi mental. F. Untuk mengkampanyekan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Untuk memandu masyarakat, birokrasi, parlemen, dan seluruh bangsa Indonesia supaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ahmad Nur Hadi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Novia. Fenomena krisis masyarakat modern. 1 abad yang lalu di Jerman, ada sekelompok filosof maupun ilmuwan yang tergabung dalam mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt bertujuan untuk memberikan kritik terhadap kemajuan masyarakat modern melalui berbagai revolusi, baik itu melalui ekonomi industrial, politik, maupun teknologi. Keberadaan mazhab Frankfurt memiliki minat yang meliputi banyak kajian, di antaranya sosial politik, psikolog, teknologi, maupun pendidikan. Para cendekiawan banyak memberikan kesadaran baru tentang betapa pentingnya bersikap kritis terhadap realitas zaman modern. Jadi, hal yang paling penting dalam wawasan ini ialah bahwa mereka memiliki paradigma kajian yang paling intens mengkaji bagaimana perkembangan masyarakat modern dengan menitik beratkan kritik atas manusia modern. Persoalan ini menjadi cukup penting ketika kemajuan zaman modern yang begitu pesat bahkan dalam berbagai aspek tidaklah menjadikan manusia semakin sempurna. Meski secara positif, dialektis, manfaat yang begitu besar yang dapat kita peroleh pada zaman ini juga tidak bisa dipungkiri. Namun pada batas-batas tertentu, yang kalangan yang berpendapat bahwa kehadiran teknologi berbagai kemajuan yang tak dapat dibendung memiliki kelemahan-kelemahan. Cukup fundamental dalam masyarakat modern, adanya fenomena ini menjadikan manusia seperti kehilangan identitas hakikatnya sebagai makhluk di dunia ini. Permasalahan modernitas bagi manusia. Modernitas merupakan gejala sosial yang terjadi akibat adanya berbagai pengaruh yang muncul dalam masyarakat. Modernisasi sangat mempengaruhi nilai-nilai yang sudah tertanam dan melekat dalam kehidupan manusia sehingga mau tidak mau manusia dihadapkan dengan nilai-nilai tersebut yang pada akhirnya harus menentukan sikap apakah mau menerima atau menolaknya. Modernisasi mencakup proses perubahan yang luas, bukan hanya kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun yang terpenting adalah sikap dan pemikiran manusia yang akan dijelaskan berikut ini. 1. Modernisasi di bidang komunikasi dan informasi. Teknologi mendorong manusia untuk menciptakan suatu alat yang bekerja secara otomatis untuk membantu, memudahkan, serta mempercepat manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan hasil sebaik-baiknya. Dalam hal ini, kita bisa mengambil contoh di bidang komunikasi. Untuk mempertahankan hubungan antara manusia yang efektif diperlukan media seperti komputer, buku, majalah, jurnal, serta iklan yang dapat diperoleh melalui koran, televisi, dan internet. 2. Wanita karir di era modernisasi. Pada era modernisasi seperti ini, semua nilai-nilai lama perlahan-lahan mulai berubah.
Jika dulu kaum wanita mendapatkan kesempatan yang kecil untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekarang wanita telah ikut serta dalam setiap bidang kehidupan. 3. Kekerasan dalam kehidupan sosial. Kekerasan berakar pada budaya manusia yang cenderung memandang manusia lainnya dalam kedudukan yang tidak setara, sebagai musuh, sebagai sebuah objek. Kekerasan dapat tampil dalam wujud yang bermacam-macam, seperti kekerasan dalam keluarga, kekerasan seksual, serta kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan sosial, kecenderungan manusia untuk berpikir bahwa manusia lainnya adalah pelayanan untuk memuaskan ego sendiri ini telah menjadi akar penyebab timbulnya kekerasan. 4. Pengaruh modernisasi terhadap keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil serta bagian dasar dari masyarakat, bangsa, dan negara. Juga perlu kita sadari bahwa keluarga adalah kelompok yang paling berpengaruh dalam membangun karakter dan menumbuhkan nilai-nilai normal. Keluarga yang memiliki peran yang sangat vital bagi keberhasilan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. A. Revolusi mental menuju peradaban baru. 1. Reformasi kehilangan makna. Revolusi mental yang digunakan Jokowi tidak lain disebabkan suatu kondisi faktual yang menunjukkan reformasi telah kehilangan makna. Reformasi yang diharapkan sebagai instrumen dasar untuk terciptanya perubahan di berbagai bidang kehidupan yang mati pada masa Orde Baru ternyata jauh dari apapun. Secara kasat mata, kekuatan reformasi dalam perjalanan semakin berpecah-pecah dalam egoisme kekuasaan. Kehidupan politik pasca reformasi yang diharapkan memberikan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata terus menjauh dari rel politik yang beretika. Politik menghalalkan cara ala Machiavelli dipertontonkan secara telanjang. Suap, korupsi, dan politik uang sudah dianggap begitu lumrah di mana-mana. Kemudian yang terlihat ialah pemusukan sistematis yang terpusat pada birokrasi kekuasaan dari pusat hingga daerah. Akibatnya, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu harus langsung menghadapi pembusukan sistematis yang membuat mereka tidak berdaya, bahkan ikut menjadi busuk. Niat dan keinginan baik para pemimpin dikalahkan lingkungan dan cara kerja yang buruk dalam birokrasi. Bahkan siapapun yang masuk birokrasi yang busuk ikut menjadi busuk karena diharuskan ikut mempraktikkan kebusukan. Bangsa ini menjadi sulit keluar dari perangkap kebobrokan. Itu diperparah dengan pemimpin yang lahir pasca reformasi yang tidak memiliki program kerja berjangka yang terencana dengan baik untuk diimplementasikan. Hilangnya wawasan kebangsaan itulah kemudian menggiring kepribadian bangsa Indonesia jauh dari cita-cita Trisakti yang digelorakan Bung Karno. Kita hanya bangga menjadi negara kaya akan sumber daya alamnya, tetapi semua itu umumnya dikuasai perusahaan-perusahaan milik asing. Perubahan mental dan perilaku hidup manusia, selain tumbuh dari dalam diri manusia sendiri, juga harus didukung faktor dari luar, lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, sekolah, dan seterusnya. Karena itu, faktor pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan pembaruan-pembaruan mental masyarakat, terutama generasi muda. Demi lenyapnya generasi koruptor dan suap, pendidikan budi pekerti, karakter, spiritualitas, dan estetika perlu dikembangkan secara serius. Dengan pendidikan tersebut, diharapkan manusia Indonesia dapat transformasi diri dari bangsa diawali dengan pendidikan yang menggali kearifan tradisional bangsa yang bersumber dari nilai-nilai spiritualitas dan moralitas. Dalam hal ini, pendidikan estetika menjadi penting karena ia merupakan sarana yang sangat efektif untuk menanamkan karakter dan moralitas untuk menggapai mentalitas yang bersahaja. Pendidikan estetika dapat menolak kejahatan dan melahirkan kelembutan hati, ketenangan jiwa, melalui apresiasi terhadap keindahan. Berikut kesimpulannya, revolusi mental sangat diperlukan di era globalisasi ini untuk merombak cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat.
agar kehidupan di masyarakat berjalan sesuai dengan cita-cita leluhur bangsa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari Novia. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.